Halo, jumpa lagi dengan saya Yankee Bravo for Hotel Quebec, operator Rob Sandes, KTH Oscar India 165 United. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Sebelum kita melanjutkan ulasan topik kita pada kali ini, ya kita menyempatkan untuk memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah, yaitu erupsi Gunung Semeru ya, Gunung Semeru di Jawa Timur ya. Di mana itu ya? Di Lumajang ya. Ya kita doakan kepada saudara-saudara kita itu semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua bisa melewati cobaan ini. Dan kali ini apa nih topiknya nih ya? Ya sesuai dengan headline-nya ini, cerita masih Munas Orari gitu ya. Jadi kenapa masih ada ulasan ini ya? Karena Munasnya belum dilanjutkan gitu ya. Munasnya ini belum selesai. Ini juga yang saya sesalkan ya. Kenapa Munasnya ini terlalu lama ditunda gitu ya? Seharusnya diselesaikanlah cepat gitu ya. Tapi memang nggak bisa juga ya, karena ini kan organisasi hobi ya. Jadi apa namanya ya, kita harus mementingkan pekerjaan, keluarga, baru nanti berpikir masalah hobi gitu toh. Ya kalau hari-hari kerja mungkin nggak bisa ya kawan-kawan gitu ya. Apa namanya? Apalagi kondisinya kawan-kawan ini kan berasal dari seluruh Indonesia, sehingga ya dengan situasi kondisi sosial masing-masing saja, dari pekerjaan atau segala macam ya, mungkin tidak bisa serta-merta gitu ya untuk langsung menyelesaikan Munas ini. Ya saya juga memaklumi itu gitu ya. Tapi ya tetaplah kalau bisa diusahakan secepatnya tuh untuk diadakan Munas lanjutan. Jadi ulasan saya kali ini adalah pertanyaan dari teman ini yang nyeleneh gitu. Ini nyeleneh nih. Maksud saya bukan nyeleneh ininya, tapi dia bertanya, Om Robi, kalau misalnya Om Robi ada dalam pihak yang bukan kelompoknya YB0D8, apa yang Om Robi akan lakukan gitu ya? Wah, ini pertanyaan menarik juga nih. Ya, saya ada beberapa jawaban dan saya akan ulas di sini ya. Saya tidak dalam dalam posisi mendukung kelompok mana tidak ya. Kan saya juga bukan peserta Munas sih kan. Saya tidak memiliki hak suara. Jadi saya ya dalam status mau tidak mau ya netral aja gitu. Jadi memang kan ya sebagaimana kita maklumi bahwa Munas ini kan ada hubungannya dengan suksesi ya. Suksesi itu artinya apa? Perebutan kekuasaan ya. Ya kekuasaan apa? Ya kekuasaan di Orari lah gitu kan. Nggak usah kita terlalu menunjukkan bahwa wah saya ini amatir radio sejati, ini akan siap untuk berbakti untuk Orari, untuk kawan-kawan ya. Kadang-kadang tuh dalam hati kita bilang, lah kenapa harus jadi ketua dulu baru bisa berbakti, baru mau berbuat baik gitu kan. Kalau nggak jadi ketua terus nggak mau berbuat baik gitu maksudnya kan. Jadi ya ini adalah wajar saja itu untuk merebut kekuasaan di organisasi Orari gitu ya. Nah, karena memang ada suksesi di dalam Munas ini ya, akhirnya kita mau tidak mau, suka tidak suka ya ada semacam kelompok-kelompok ya, karena yang sini dukung si anu, yang situ dukung si itu. Nah, itu jadi ya itu wajar-wajar aja, sepanjang ya kalau bisa jangan terjadi perpecahan. Perbedaan dukungan itu ya itu adalah bagian dari demokrasi. Nah, dan juga kita
apa kayaknya juga harus memaklumi ya, karena dari cerita-cerita yang apa mengalir dari luar sidang, dari dalam sidang itu keluar ya, katanya kelompok pendukung YB Serodiek ini ya seakan-akan bisa dibilang dalam posisi di atas angin gitu ya. Ya apa namanya, ya sudah bisa ada yang mengklaim malah ini sebetulnya udah menang gitu kan, cuma mau digagalkan kemenangannya. Ada juga yang mengklaim begitu ya itu sah-sah saja ini ya. Tapi kemenangan itu baru bisa dinyatakan menang ya sampai setelah terpilih. Kalau belum terpilih ya percuma aja apa pendukungnya banyak gitu kan. Tapi kalau tidak terpilih kan nggak jadi menang toh. Jadi ada kawan yang bertanya begitu, gimana nih kalau misalnya Om Robi dalam posisi pendukung yang berseberangan dengan pendukung YB Serodiek, apa yang Om Robi akan lakukan? Ya sebenarnya bingung juga saya ya, karena saya tidak pernah mendapatkan informasi yang valid ya dari pihak yang tidak yang tidak mendukung YB Serodiek gitu ya. Karena semua informasi yang saya dapatkan misalnya dinyatakan bahwa itu sidangnya tidak sah karena terjadi kericuhan masalah peserta Munas ya. Tapi saya ada dapat ada dapat file yang isinya itu penetapan peserta sidang. Nah, saya bingung tuh jadinya. Nah, ini ricuhnya ini sesudah ditetapkan di Munas gitu ya. Jadi kan di sidang pleno 1 itu sudah diselenggarakan sidang ya, sudah dibuka sidang dalam rangka menetapkan siapa-siapa yang dinyatakan sah sebagai peserta sidang. Nah, sidang itu ternyata sudah diputus gitu ya, sudah ditetapkan, sudah mengeluarkan penetapan, yaitu penetapan peserta sidang yang dianggap sah. Nah, itu sudah ada itu ininya. Nah, ini kericuhannya itu kan tanggal 27 ya kalau nggak salah ya. Ya, itu penetapan sidangnya itu di 26. Jadi kericuhannya ini setelah ketetapan itu ditetapkan di dalam Munas, istilahnya diketok palu gitu ya. Nah, di situ saya melihat ini argumentasinya lemah dong, gitu ya. Itu agak lemah saya ini ya, melihatnya itu. Jadi kalau saya di posisi lawannya kelompok YB Serodiek, menggunakan dalil bahwa ada peserta sidang yang tidak sah. Ya gimana ya, karena sudah ditetapkan di Munas itu yang jadi ininya. Tapi ya bolehlah, oke lah, itu dikumpulkan dulu ya. Kita kumpulkan dulu. Kemudian ada lagi misalnya argumentasi bahwa peserta sidang itu jalannya sidang tidak sesuai dengan jadwal gitu ya. Ya gimana ya, karena kan jadwal itu ya ditetapkan oleh Munas ya, dan ya kalau situasi memang tidak memungkinkan dan peserta Munas menyetujuinya, ya jadwal itu bisa berubah gitu ya. Artinya kalau misalnya Munas itu kemudian jadwalnya di tengah jalan berubah dari jadwal yang sudah ditentukan di awal, ya lemah juga gitu argumentasinya gitu. Tapi oke lah, kita kumpulkan juga gitu ya. Ini kita kumpulkan dulu ya istilahnya ini adalah peluru ya. Kita anggap ini adalah peluru. Berarti sudah ada 2 peluru gitu ya. Kemudian apalagi ininya ya. Ada lagi yang bilang itu adanya penerimaan ini fasilitas atau katanya ada sampai yang terima amplop nih segala macam. Ya pertama, kalau tuduhan-tuduhan seperti itu tuh ya hanya opini ya, hanya opini gitu. Jadi maksud saya
kalau kita mengandalkan yang model-model begitu, kayak seperti kemarin kan ada yang membagikan link berita media online yang katanya ada wartawan investigasi segala macam. Yang seperti itu tuh kalau menurut saya nggak terlalu kuat gitu untuk kita pakai. Sekarang ini kan tujuan kita ya pertama ya menghadapi Munas ini, kalau di kelompok yang bukan pendukungnya YB0DA itu gimana caranya? Yang pertama adalah kalau bisa Munasnya benar-benar berhenti gitu kan ya. Jadi Munas itu stop gitu. Jadi nggak ada ininya nggak ada keputusan hasil Munas gitu ya. Nah, itu. Kemudian atau gimana caranya Munas tetap berjalan tapi kita menang gitu ya. Apa mungkin misalnya nanti dukungan itu jadi berubah atau gimana. Nah, kalau mau merubah dukungan itu saya pikir nggak bisa ya dengan menyebarkan link-link itu ya. Saya ya nggak tahu juga tuh ide siapa yang memunculkan tuh ya entahlah, tapi ya silakan aja kalau masih mau dicoba itu. Walaupun kalau menurut saya itu strategi yang kalau istilahnya di dalam kontes itu ada istilah big gun, ada pistol, itu di bawah pistol angin itu ya. Pistol air malah itu. Ya tapi oke lah, silakan aja ininya ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Munas mengadakan Munas tandingan gitu ya, Munas lain gitu ya. Pertama begini ya, kalau kita mengadakan Munas lain gitu ya, itu lebih berat lagi ya strategi itu. Walaupun mungkin ada yang berpendapat ya dilakukan aja Munas tandingan. Tapi enggak ini ya. Sekarang kan begini maksud saya. Munas yang tanggal 26 kemarin itu ya, itu dibuka oleh pejabat ketua umum Orari yang sah ya, yang sah itu ya. Kan karena Pak Sugeng kan yang ininya mimpin sidang pleno awal ya, pleno 1 ya. Kemudian di situ juga dalam acara pembukaannya itu kan ada menteri, katanya ada menteri ya, ada Pak Menteri siapa, Pak Joni kan. Dengan begitu berarti Munas yang tanggal 26 ini memiliki legitimasi yang kuat gitu ya, bahwa ini adalah Munas yang sah gitu. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk mengadakan Munas tandingan, ya yang mau mengakuinya nih siapa gitu maksud saya kan. Kemudian juga kalau misalnya kita mengadakan Munas tandingan, itu yang bakal menghadiri ada berapa lah? Kalau yang menghadiri itu cuma kelompok kita doang, susah juga. Jumlahnya ada berapa gitu. Ya menurut saya nggak ini juga, nggak efektif juga ya. Karena kan ya kalau misalnya nanti terjadi dua Munas ya, terjadi 2 Munas gitu, kemudian sama-sama menghasilkan keputusan, nanti pada saat diajukan ke Kemkumham ya ininya ya, kalau saya sih pesimis gitu, Munas tandingan itu bisa kemudian diakui sebagai Munas yang sah gitu ya. Kenapa nggak bisa sah ya? Sulit lah, gimana ininya ya. Munas tandingan itu mau dilaksanakan kapan? Katakanlah misalnya tanggal 1 Desember. Siapa yang membuka Munas itu gitu? Kalau Pak Sugeng lagi lah, Pak Sugeng kan udah habis masa jabatannya tanggal 26 November kan. Masa membuka lagi sebagai tampil lagi sebagai pejabat ketum Orari itu nggak bisa lagi ya. Jadi memang itu beberapa hal yang tidak bisa ya, mau dilakukan boleh ya, ada juga yang sudah dilakukan, tapi menurut saya nggak efektif gitu ya. Dan kalau menurut saya itu jadi
image-nya jadi nggak bagus ya. Ada kawan-kawan kita itu yang berkomentar-komentar gitu ya di medsosnya itu, wah ini si Anu ini bau tai lah, inilah kentutnya busuk lah, ini segala macam. Seolah-olah dia kalau kentut tuh nggak busuk gitu ya. Calon yang dia dukung itu taiknya wangi, kayaknya kayak gitu ini. Sebetulnya kan enggak juga ya. Ya sewajar-wajarnya aja sih kalau mau berkomentar, walaupun itu hak pribadi masing-masing ya, mau komentar apa ya terserah aja ya. Saya juga nggak bilang ini, cuma alangkah sayangnya, alangkah mubazirnya gitu kan, berkomentar yang dapat memicu ya memprovokasi lah ya, sehingga nanti yang seharusnya kita sesama kawan ini tadi bagus-bagus saja hubungannya, akhirnya jadi renggang ya. Jadi renggang padahal kita sama-sama bukan peserta sidang loh. Bukan sama-sama peserta sidang, dan andai pun terjadi keributan di antara kita juga nggak akan berpengaruh dengan jalannya Munas gitu ya. Ya, tapi itu balik kepada pribadi masing-masing ya. Silakan saja. Terus apa dong strategi jitu yang sebaiknya diambil dari lawan kelompoknya YB0DA? Kalau menurut saya ya tadi kan pilihan pertama itu WO ya, WO, atau mungkin ada yang bisa bilang adakan Munas tandingan gitu ya. Itu kan merugikan ya. Kalau kita WO justru kita kehilangan banyak peluru ya. Artinya kehilangan kesempatan untuk menggunakan peluru-peluru yang kita punya di arena sidang itu gitu ya. Ya kalau kita WO, kita nggak bisa lagi protes, kita nggak bisa lagi usul, kita nggak bisa lagi menyatakan pendapat kan gitu. Kalau menyatakan pendapatnya di luar arena sidang ya nggak diakui dong kan. Itu jadi kalau menurut saya ya harus tetap hadir dan mengikuti sidang itu sampai selesai ya, sehingga nanti masih ada dapat kesempatan untuk melakukan perjuangan upaya-upaya, terutama menyampaikan pendapat dan menggunakan hak suara di Munas itu gitu. Ya jadi kalau saya akan menghadiri itu Munas lanjutan itu, dan saya akan mencermati betul jalannya persidangan itu ya. Ya kalau misalnya nanti ada celah-celah pelanggaran di sana, itu akan saya protes ya, saya nyatakan pendapat saya bahwa itu seharusnya tidak dilakukan, atau itu melenceng atau apalah ini ya. Walaupun nanti misalnya protes saya itu ditolak juga sama peserta sidang misalnya kan ya, karena mungkin kondisinya sudah mayoritas ya, itu nggak apa-apa. Yang penting protes itu akan saya gunakan dan saya jadikan dasar sebagai salah satu catatan yang terjadi gitu kan. Nah, sampai kepada pengumpulan bukti-bukti gitu kan. Kalau misalnya saya menganggap wah ini pelanggaran nih kan, nggak boleh nih, harusnya begini. Nah itu selain kita catat ininya ya, kita kumpulkan buktinya gitu, diinventarisir dengan baik gitu kan. Gunanya apa? Ya gunanya adalah nanti kalau misalnya dalam setelah Munas itu ternyata keputusan hasil Munas itu di luar kemauan saya ya, saya akan melakukan gugatan gitu ya. Gugatan dengan dasar ya itu tadi bukti-bukti yang sudah saya kumpulkan gitu. Ya kalau saya WO kan saya kehilangan kesempatan tuh untuk membuktikan mendapatkan bukti bahwa terjadi pelanggaran di sana. Nah, kemudian tuh nanti akan saya bawa ke pengadilan, saya gugat gitu kan. Sama seperti dengan yang kawan-kawan kita lakukan di Sumatera Utara itu ya. Jadi
apa garis besar kejadian di Sumatera Utara itu kan ada kawan-kawan ya namanya apa dalam Musda ya seperti Munas ya, wajar-wajar saja ada kelompok pendukung A, ada kelompok pendukung B gitu kan. Nah jadi ada kawan-kawan kita ini yang menganggap bahwa wah ini Musda ini nggak benar, ini di luar ADART ya, ini penyimpangannya banyak sekali segala macam ya, itu diikuti sampai apa namanya Musda itu selesai gitu. Dan jangan apa namanya melakukan hal-hal yang apa anarkis ya. Jadi ya udah oke, silakan Musda selesai menghasilkan putusan itu kemudian dikukuhkan oleh apa namanya orari pusat gitu ya. Nah kawan-kawan yang berbeda pendapat tadi itu melayangkan gugatan ke pengadilan. Jadi kan di situ ya terjadi ada dua kelompok ya, sama seperti di Munas ini gitu ya. Jadi kelompok A menyatakan bahwa mereka pendapatnya paling benar ya, kelompok B begitu juga gitu kan, yang kelompok C ya begitu juga ini ya. Nah jadi kalau semuanya itu sudah merasa paling benar ininya kan ya, satu-satunya jalan adalah mencari penengah gitu, mencari penengah apa namanya penengah yang benar-benar netral ya. Yang paling netral itu ya di pengadilan kan, apa namanya pertimbangannya tuh memang benar-benar objektif gitu. Kalau memang ada pelanggaran ya itu akan dinyatakan sebagai pelanggaran gitu. Kalau memang benar ya pasti dinyatakan benar gitu. Nah jadi itu ininya kondisinya sekarang di Munas ini kan seperti itu juga ya. Kita dari kelompok kita menyatakan bahwa ini nggak benar, ini jadwalnya kan cuma sampai tanggal 28, ini berarti sudah habis tanggal 28. Itu kan menurut pendapat kita gitu ya. Nah, menurut pendapat apa Munas lain lagi ya, peserta Munas yang lain lagi ini kan. Ya udah, karena di dalam Munas yang sekarang ini kita kalah pendapat apa kalah suara ininya ya oke, fine gitu. Kita kalah di Munas ini. Nanti pendapat kita ini kita sampaikan ke apa namanya penengah yang netral, yaitu di pengadilan. Nah itu yang ini yang paling pas gitu kan ya. Jadi yang penting kalau saya sih cuma bisa kasih pendapat ya, diikuti itu Munas ya, diikuti Munas itu, jangan sampai WO, jangan sampai tidak hadir sehingga nanti masih tetap terlibat di dalam jalannya Munas dan ada kesempatan, masih punya hak untuk bersuara gitu ya. Tapi yang penting jangan ngacau, karena kalau ngacau itu nggak ada gunanya juga. Membuat kacau itu nggak ada untungnya, nggak ada pengaruhnya gitu, sehingga sia-sia aja nanti ya apa orang jadi ngecap kita ini seperti apa nanti kan. Jadi sampaikan aja apa namanya pendapat kita, usul kita, protes kita gitu. Kalau ternyata nanti masih ditolak juga sama apa peserta sidang yang lain ya itu wajar aja. Kalau kondisi itu udah mayoritas ya memang seperti itu. Tapi ya kan apa tidak stop sampai di situ toh ininya apa perjuangannya kan. Nah, yang penting dikumpulkan aja bukti-buktinya ini. Ya apa kawan-kawan di Sumatera Utara itu berhasil kok. Ya, berhasil tuh. Itu kan kelompok dari apa yang didukung, salah satunya ada Omanda Yuda, terus berapa orali lokal gitu kan, ketua-ketua orali lokal yang mencari atau mengungkapkan kebenaran ke pengadilan, itu berhasil tuh ya. 2 tingkat pengadilan itu menyatakan bahwa ya apa menerima gugatan mereka gitu ya, mengabulkan gitu ya. Dan ya itu berarti memang apa sudah bisa kita bilang ya memang benar-benar terjadi pelanggaran itu gitu ya, pelanggaran di Musda itu. Nah itu yang harusnya ditiru sama apa namanya kawan-kawan kita yang mungkin tidak satu kelompok dengan apa pendukungnya YB Serodi. Jadi diinventarisir benar gitu, apa nih pelanggarannya gitu, bukti-buktinya apa aja gitu ya, dikumpulin semua gitu ya, sampai dengan tuduhan-tuduhan yang apa yang ya sebetulnya nggak ada pengaruhnya juga ya. Tapi kalau misalnya mau disampaikan juga, dijadikan apa bukti-bukti tambahan ya, untuk meyakinkan apa
menguatkan keyakinan hakim ya bisa juga ya. Misalnya katanya wah si Anu ini menerima amplop 3 lembar gitu kan, amplop kondangan ya. Iya, saya tuh bukannya saya tidak percaya, tapi kalau kita cuma nuduh-nuduh, melontarkan tuduhan seperti itu tanpa ada pembuktian, walaupun itu benar terjadi, tapi karena tidak ada pembuktiannya, tetap aja orang menganggapnya itu fitnah gitu kan. Kecuali kalau Anda melontarkan tuduhan kemudian bisa membuktikan, nah itu lain lagi ini. Jadi itu yang akan saya lakukan ya. Jadi saya akan tetap mengikuti Munas itu gitu sampai selesai. Sambil ya kalau bisa melakukan upaya-upaya lain, ya artinya upaya-upaya yang mungkin saja ya. Kita ini kan dalam melakukan satu pergerakan gitu kan, harus ada ini ya, ada prioritas target ya. Jadi target pertama misalnya calon ketua umum kita harus menang, itu target utama ya, prioritas kan. Tapi ya target kedua ya untuk kalau bisa kami jadi pengurus di Orpus misalnya kan. Nah, target ketiga ini kita minta ini gimana caranya supaya ADART itu diganti ininya pasal sekian itu diganti dengan klausul ini segala macam itu. Nah, kalau target yang pertama yaitu mengusung kawan kita ini tadi untuk menjadi ketum ini gagal, ya kita berpindah kepada target yang kedua, target yang ketiga, target yang keempat. Jadi tidak terpaku bahwa ini semua kalau kawan kita ini gagal jadi ketum terus gagal lah kita semua ya, enggak juga gitu ya. Yang gagal itu kan cuma mendukung kawan kita jadi ketum aja, tapi target-target yang lain kan masih bisa diperjuangkan. Misalnya ya ada target juga kepingin jadi pengurus ya. Kalau misalnya ini ya lobby aja tuh ini kelompoknya YB08 gitu kan. Temui itu kan, buka pembicaraan gimana nih ininya. Ini kayaknya kalau kawan saya ini nggak mungkin nih bisa terpilih. Nah, saya nih sebenarnya punya program kerja juga. Nah, saya kepingin kalau bisa saya bisa berkiprah juga di pengurus orari gitu ya. Ya belak-belakan aja, karena kan lobby itu ya itulah satu-satunya bahasa ya, satu-satunya bahasa dalam berorganisasi, dalam berpolitik ya. Ya walaupun Orari ini bukan organisasi politik ya, tapi dalam menjalankan organisasinya itu ya ada langkah-langkah politik yang ini ya. Politik itu bukan dalam arti yang sempit hanya parpol, itu bukan itu maksudnya. Jadi ya seperti itu. Ya karena itu memang sudah umum ya, sudah begitulah ininya. Jadi kalau misalnya memang kita ada kepentingan lain, kepentingan kita adalah kepengen jadi pengurus orari ya kita coba aja berbicara gitu, membuka komunikasi, melobi. Ya sekali lagi saya katakan melobi itu bukan suatu perilaku yang kotor gitu ya. Jadi apapun ininya usaha Anda dalam lobby itu ya sah-sah saja. Sepanjang yang di lobby itu mau dan Anda yang melobi juga sanggup, udah silakan aja gitu kan. Kemudian ya setelah nanti kita ikuti, terus kita kumpulkan bukti-buktinya. Kalau memang kita tidak berhasil mencapai tujuan kita, dan kita anggap bahwa memang ini banyak sekali kecurangan atau pelanggaran ya, selesai sidang Munas itu ditutup, Munas selesai, langsung ajukan gugatan gitu ya. Jadi itu akan menjadi memunculkan citra yang sangat baik gitu ya. Artinya kita pertama kita mau menang tapi tidak mau menang sendiri gitu ya. Artinya ya kita mau menang karena memang kita menang gitu ya, bukan karena kita mau menang sendiri. Kemudian kita tidak memaksakan kehendak dan kita tidak merasa benar sendiri gitu ya. Ya kalau
kita bilang bahwa ini itu ngaco semua tuh, itu pendukung Zero DX tuh ngaco semua, ngawur semua. Ya begitu juga pendukung Zero DX memandang kita gitu kan. Jadi kita harus pertahankan argumentasi kita ini ya, tapi memang dengan dasar-dasar yang benar dan kuat gitu kan. Jadi ya itulah ininya pendapat saya kalau saya ada di kelompok bukan pendukungnya Zero DX gitu ya. Ada-ada aja ini orang. ya nggak masalah ya. Artinya karena kan sebetulnya dalam Munas ini kita tuh bukan bermusuhan loh ya. Tidak mendukung Zero DX bukan berarti kita bermusuhan dengan Zero DX. Jangan dianggap begitu ya. Kita tidak mendukung Zero DX terus kita dianggap benci sama Om Yusuf, siapa lagi Om Bandi, siapa lagi itu yang pendukungnya Zero DX. Enggak begitu ininya kan. Begitu juga bagi yang kawan-kawan yang walaupun bukan peserta Munas tapi mengungkapkan pendapatnya bahwa mendukung YB Zero DX, bukan berarti membenci Om Sarip kan, bukan berarti membenci siapa itu yang satu lagi calonnya ya, Om Edi ya, bukan berarti benci itu kan. Kita di sini tidak berarti bermusuhan kan, bukan begitu ya. Jadi fine aja. Saya mau mengulasnya sih. Saya tidak takut nanti misalnya ini dari pendukungnya Zero DX bilang ini orang ternyata bukan yang dukung kita, ini dia dukung kelompok lawan kita. Itu buktinya dia bikin video ngulas bagaimana caranya menghadapi kelompoknya YB Zero DX gitu ya. Ya kalau saya kan di sini hanya sekedar mengulas dunia berorganisasi gitu ya. Kenapa harus kita bawa perasaan baper gitu ya. Itu ya artinya ya happy easy going aja gitu ya. Jadi maksudnya saya nggak takut tuh kalau misalnya dibilang ternyata tidak mendukung YB Zero DX, so what gitu. Nggak masalah bagi saya, karena saya memandang perbedaan pendapat di dalam Munas itu bukan berarti permusuhan. Tidak, saya tidak memandangnya seperti itu. Dan jangan sampai kita memandangnya seperti itu ya. Jangan kemudian kita melihat berkomentar seolah-olah nada-nada komentarnya itu pendukung Zero DX, baik itu yang ketua Orda ataupun yang simpatisan amati radio biasa gitu ya, yang bukan peserta Munas itu lebih goblok, lebih jelek, lebih ini. Jangan begitu pikirnya gitu ya. Karena orang lain tuh akan berpikir sama juga gitu ya. Kamu penjelek-jelekkan YB Zero DX itu calon saya yang saya dukung itu, emangnya calon yang kamu dukung tuh udah pasti bagus banget udah pasti masuk surga nah, kira-kira kan gitu. Karena ya manusia tuh kodratnya tidak sempurna gitu ya. Jadi jangan merasa inilah. Jadi kalau menurut saya itu fine saja ya. Siapapun yang mau didukung, siapa nanti yang menang ya, asalkan melalui tahapan yang benar dan yang sesuai ya, itulah ya yang harus terjadi gitu ya. Nah kalau misalnya nanti ada kita melihat ini nggak beres, ini nggak sesuai dengan ADART ini, nah itu menghadapinya itu tidak dengan perilaku yang anarkis gitu ya. Ya kita ada jalan lain kok ini. Itu kalau ininya kalau menurut saya ya, kawan-kawan dari yang tidak mendukung YB Zero DX itu mungkin bisa belajar dengan kawan-kawan yang ada di Sumut ya, di Sumatera Utara itu. Bagaimana caranya mereka bisa memenangkan gugatan di pengadilan. Itu strategi yang terbaik kalau menurut saya ya. Kalau mau bilang si Anu pakai gelang ini segala macam, itu pakai topi, pakai seragam, so what gitu. Nggak ada masalah juga kalau menurut saya kan. Ya itu cuma sekedar ungkapan kekecewaan sih kalau menurut saya ya. Ungkapan kekecewaan ya tapi itu hak masing-masing ya. Jadi gitu ya.
Untuk kawan-kawan yang mungkin tidak satu kelompok dengan YB Zero DX, ya itulah yang mungkin bisa dilakukan kalau menurut saya. Ini kan pertanyaannya tadi, kalau misalnya saya ada di kelompok yang tidak mendukung YB Zero DX gitu kan. Tapi ya jalan yang terbaik kalau misalnya memang YB Zero DX itu bakal menang, ya kenapa nggak gabung aja gitu kan, jadi ikut menang kita. Ya itulah ya, Munas itu sebetulnya harus bisa menjadi ajang tertawa, ajang senyum gitu ya. Tapi ya memang pendapat masing-masing berbeda, ya itu juga hal-hal yang wajar gitu ya. Jadi ya itulah pendapat saya. Semoga bisa ya paling tidak menambah ini aja lah ya, menambah wawasan aja gitu kan. Kalau memang ada manfaatnya ya alhamdulillah. Klik like and subscribe gitu kan, belajar jadi YouTuber nih, baru newbie gitu. Dan ya oke, itu saja dulu ya pembahasan ulasan pada video kali ini. Nanti kalau misalnya ada topik-topik baru, nanti kita buat lagi videonya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Dan dari Oscar India 165 United, saya Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec, menyampaikan 73. Sampai jumpa lagi. Bye bye.